Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadaqal wa'dil amin. Ayyuhal hadirun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah yang maha tinggi, maha terpuji, yang dengannya kita tidak layak dipuji dan tidak kebagian pujian. Dipuji tidak membuat kita berhenti melakukan hal-hal yang terpuji. Dipuji tidak membuat kita tinggi hati, dicaci dan maki dan bully, tidak membuat kita berhenti dari melakukan hal-hal yang terpuji, karena yang kita lakukan hanya karena Allah yang maha tinggi, maha terpuji. Allah yang maha baik kembali mengumpulkan kita di tempat yang terbaik, hari yang terbaik, Jumat terakhir di bulan yang terbaik, bulan suci Ramadan, bersama orang-orang yang baik. Orang yang baik ngumpulnya di tempat-tempat yang baik. Mudah-mudahan kita baik bukan karena saja tempatnya baik, bukan karena sistemnya baik, bukan karena diajak, ingin dipersepsikan, dibalas, dicitrakan, diimagekan baik, tapi kita belajar dari Allah yang maha baik, yang dicontohkan oleh manusia yang terbaik, yang baiknya Allah tidak tergantung baik dan buruknya hamba. Seandainya seluruh makhluk di alam jagat raya semesta ini menjadi baik, sebaik-baiknya menjadi orang baik, maka tidak menambah keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Pun jika di seluruh alam jagat raya semesta seluruh manusia, seluruh makhluk ini buruk menjadi manusia yang paling buruk di antara manusia yang paling buruk, semua tidak menyembah Allah, pun tidak mengurangi keagungan, kemaha terpujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik hanya karena tempatnya baik, ada banyak tempat yang kurang baik. Kalau baik hanya karena sistemnya baik, boleh jadi ada banyak sistem yang kurang baik. Orang yang aslinya tidak baik, sistem baik pun diakal-akali menjadi tidak baik. Kalau orangnya baik, tempatnya yang kurang baik, dia akan tetap menjadi baik. Kita senang bahagia pada saat kita selesai berbuat kebaikan, tapi ada satu yang mesti kita syukuri, bahwa kita dipilih Allah melakukan kebaikan itu, pun ada orang yang mau menerima kebaikan kita. Kita berbuat baik, seluruh makhluk di alam jagat raya semesta ini tidak ada yang menyaksikan, tapi Allah sempurna melihat dan maha membalas kebaikan itu. Malaikat sempurna mencatat. Kalau orang baik hanya karena ada CCTV, wallahi dia tidak bisa menghindar dari sisi penglihatan malaikat dan sisi penyaksian Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala, khotib mengajak, mewanti-wanti diri khotib pribadi dan mengajak jamaah semua untuk sama-sama kita melatih hati, mendidik diri, memaksa jiwa kita di sisa jatah kuota usia yang masih ada, untuk sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Karena manusia jika dia tidak taat kepada Allah, dia akan taat kepada yang lain, taat kepada hawa nafsunya yang dikendalikan oleh syaitanir rajim, laknatullah alaihi abadan. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah, paling tidak ada 2 gol dalam rangkaian ayat puasa. 1, la'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183, dan la'allakum tashkurun, Al-Baqarah 185. Di penghujung bulan suci Ramadan, mudah-mudahan takwa itu didapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang berfirman di ayat itu, yang berbicara
Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Jika malaikat berdoa pasti diijabah. Kenapa malaikat tidak pernah berdosa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa melaksanakan perintah Allah, tidak pernah berkhianat sekalipun sedikit pun sampai hari kiamat, sampai berakhirnya seluruh kehidupan ini. Yang kedua, jika yang berdoa adalah para nabi, para kekasih Allah, pasti diijabah. Yang berkata di ayat 183 Al-Baqarah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang berpuasa sesuai dengan SOP, standar operasional puasa, maka takwa itu didapatkan. Standar operasional puasa dalam sepinya, dalam ramainya, dalam sukanya, dalam dukanya, dalam bahagia dan sengsaranya, jika dia benar melakukan puasa dengan sesuai semuanya, maka takwa itu didapatkan. Takwa dalam 3 level. Pertama, berpihak, cenderung kepada kebaikan walaupun kita belum bisa mengamalkan kebaikan itu. Imam Syafi'i rahimahullah, imam madhab, 7 tahun hafal Quran, 12 tahun menjadi hakim agung, menjadi mujtahid mutlak. Dengan sangat rendah hati beliau mengatakan, "Uhibbus salihin wa lastu minhum." Aku cinta orang yang saleh walaupun aku belum menjadi bagian orang saleh tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa. Melihat orang yang ahli tahajud, senang kita dan suka kepada orang yang ahli tahajud itu karena istiqomahnya dia dengan tahajudnya, walaupun belum kita bisa melakukan tahajud itu dengan istiqomah. Berpihak, cenderung kepada kebaikan walaupun kita belum menjadi orang yang baik tersebut. Yang kedua, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah, mastata'tum, sekemampuan. Salat tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk sambil berbaring, tidak bisa berbaring pakai isyarat, tidak pakai isyarat, disolatkan. Berpuasa, ada orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk melakukan ketaatan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Tetapi untuk menghindarkan dari kemaksiatan tidak ada syarat sekemampuan. Mutlak, totalitas mesti ditinggalkan. Yang ketiga, ridho dengan seluruh ketentuan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik secara terpaksa maupun suka rela. Ridho berhukum dengan seluruh ketentuan Allah, dengan seluruh hukum-hukum Allah, baik dalam keadaan terpaksa maupun sukarela. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Alkisah di sebuah negeri entah barantah, hiduplah seseorang dikaruniai oleh Allah 99 kambing dengan sempurna, tidak ada cacat sedikit pun, tapi nyaris tiap malam orang ini gelisah, galau, merana. Selidik punya selidik, ternyata orang ini adalah pengen menggenapkan kepemilikannya menjadi 100 karena dia melihat satu tetangganya yang memiliki 1 kambing padahal kambingnya cacat. Orang itu tidak bahagia bukan dia tidak punya. Orang itu tidak bahagia karena tidak memiliki syukur di dalam hatinya. Boleh jadi bukan kurangnya nikmat yang Allah beri, tapi kurangnya syukur di dalam hati, sehingga yang dimiliki tidak sempat dinikmati karena pikirannya fokus kepada yang belum dipunyai dan iri kepada apa yang orang lain miliki. Bersyukur tidak serta-merta menyelesaikan urusan, tapi bersyukur mensegerakan kebahagiaan. Jika kita tidak punya software syukur di dalam hati, maka nyaris kita akan jauh dari kebahagiaan. Karena selalu ada orang yang lebih tinggi daripada yang tinggi, selalu ada orang yang lebih di antara yang lebih, dan selalu ada langit di atas langit. Tidak akan bisa bersyukur kepada yang banyak ketika seseorang tidak bisa bersyukur kepada yang kecil. Lam yashkuril katsir man lam yashkuril qalil. Tidak bisa bersyukur kepada yang banyak jika dia tidak bisa bersyukur kepada yang sedikit.
Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Mampukah kita menciptakan air? Jangankan kita menciptakan air, sementara air adalah penggabungan dari hidrogen dan oksigen. Melihat hidrogen dan oksigen saja kita tidak mampu. Artinya setiap satu tetes air minum yang kita nikmati, kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dari sekian juta liter air yang kita nikmati, berapa kali kita ingat Allah dan bersyukur kepadanya? Nyaris tidak pernah. Dipertemukan khotib dengan seorang ibu. Dia sudah 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Minta didoakan bahwa dia sebenarnya sangat pengen bisa tidur istirahat, tapi tidak bisa. Berarti apa? Untuk ngedip mata ini saja kita membutuhkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ngedip mata ini adalah nikmat dari Allah, karena kalau tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala, mata ini bisa nutup, bisa ngedip. Nyaris kita tidak punya kemampuan itu. Bahkan hidup kita adalah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hakikatnya tidak ada, kita diada-adakan oleh Allah yang Maha Ada. Allah akan tetap Maha Ada walaupun kita sudah tidak ada. Allah akan tetap Maha Ada dan ada walaupun kita sudah tidak ada, walaupun seluruh alam jagat raya semesta sudah tidak ada. Allah akan tetap ada, Maha Ada, walaupun kata-kata ada itu sudah tidak ada. Semoga Allah menolong kita semua istiqomah beramal sampai ajal, istiqomah beribadah beramal soleh hingga husnul khatim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah